Oke, jadi malam hari ini kita akan bicara mengenai dari terang ke hidup. Nah, dari terang ke hidup ini kita akan melihat teologi daripada tiga kata yang kita sudah tahu, yaitu kita ngerti iman, harapan, dan kasih. Bagaimana teologinya? Nah, secara teologi, secara Alkitabiah, secara Injili, kita melihat bahwa hidup kita itu harusnya terang, karena kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan akan memberikan penerangan. Tapi kita kadang-kadang tuh tidak berkuasa untuk menjadi terang. Seakan-akan tuh kita hidup dalam kegelapan saja. Nah, sebelum kita bicara mengenai terang, bagaimana Alkitab tuh membicarakan mengenai kegelapan, ya. Bagaimana kita hidup dalam gelap. Jadi di dalam Efesus 4:17 sampai 19 dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini dalam Tuhan. Ini cerita eh, Paulus ya, Rasul Paulus pada jemaat di Efesus ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, di depan Allah Bapa. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, maka pikiran kita sia-sia. Sia-sia untuk melakukan ini, melakukan itu. Kenapa? Karena kita merasakan tidak mengenal Dia yang memberi kasih, yang memberi kehidupan. Dan pengertiannya yang gelap. Artinya apa? Pengertian gelap adalah jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, kalau kita hidup jauh dari persekutuan dari Allah, berarti apa? Ya, kita hidup sebagai manusia, kita persekutu dengan dunia dan pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang kehendak Allah. Dan karena kita tidak bersekutu dengan Allah, kita menjadi gelap, maka kita di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita mengalami kebodohan yang ada dalam diri kita. Karena apa? Karena kalau kita jauh dari bersekutu dari Allah, maka hati kita akan menjadi keras. Hati kita tidak care sama orang lain. Hati kita tidak mempunyai kasih. Perasaan kita menjadi tumpul. Karena apa? Karena kekerasan hati dan perasaan kita tumpul, kita menyerahkan diri kepada hawa nafsu kita, ke egoististikal kita. Dan apa yang terjadi kalau kita hanya memikirkan hawa nafsu manusia? Saya mau paling yang pintar di dunia, saya mau pulang banyak kedudukan di dunia, saya mau punya harta di dunia, saya mau pokoknya yang punya apa pokoknya saya. Jadi dalam hari ini, hidup tidak persekutuan Allah artinya kita mengerjakan dengan serakah dalam segala kecemaran. Nah, ini bukan berarti kita itu setiap hari akan mengalami kegelapan, tidak. Tapi justru kita diingatkan malam hari ini dengan firman-Nya bahwa kita kadang-kadang bisa jatuh di dalam kegelapan. Karena kita punya hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi kalau di dalam kita masukkan lagi Efesus 4:18 berikutnya, manusia yang gelap, pengertiannya apa? Ya digambarkan sebagai terasing dari hidup dari Allah, terasing dari hidup Allah dengan kebodohan dan kekerasan hati. Di Alkitab dituliskan sebagai kedegilan hati. Artinya apa? Kalau kita keras artinya kita tidak memberikan kasih. Orang butuh kita, masa bodoh. Orang merasakan kesusahan, masa bodoh. Nah, itulah kegelapan. Sehingga di dalam Alkitab dikatakan gelap artinya apa? Kadang-kadang kita mengalami ini dan kadang-kadang kita hanya berpikir pada diri sendiri. Gelap artinya tidak mampu dan tidak mau melihat kebenaran apa yang terjadi kehidupan orang lain. Menutup diri terhadap transformasi kedekatan dengan Allah, terima transformasi jiwa kita kepada Roh Kudus. Dan akhirnya di dalam Alkitab juga dikatakan orang yang hidup dalam gelap adalah menutup segala ilusi, menutup hidup dalam ilusi diri sendiri dan distorsi realitas yang terhadap manusia itu bagaimana? Dia terdistorsi karena dia hanya melihat dirinya sendiri. Jadi, kadang-kadang kita memikirkan diri sendiri, kita merasa egois terhadap diri sendiri, itu adalah salah satu buah kegelapan. Karena kita diingatkan lagi dalam surat Filipi 2:21 disebutkan bahwa orang yang hanya memikirkan diri kita sendiri itulah orang yang gelap. Nah, malam hari ini kita akan melihat bagaimana menjadi anak-anak terang. Bagaimana
secara filsafati, secara injili kita menjadi anak-anak yang terang. Karena apa? Karena akar kegelapan adalah orientasi hidup yang kadang-kadang mengganggu kehidupan kita. Menjadi tidak lagi terarah pada Tuhan, pada Allah dan sesama. Dan ini akan menjadikan kita orang yang terasing ya. Jadi kita jangan lagi hidup dalam kegelapan. Tuhan tidak mau. Nah, kadang-kadang kita tahu kita punya kasih, kita harus membagikan. Kita tahu dengan segala kemungkinan kita, tapi kadang-kadang kita tidak berjaga-jaga menjadi selalu terang. Ya, jadi kalau kita ingat salah satu cerita yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ada 5 gadis yang pintar, 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh itu hidup dalam kegelapan terus karena apa? Dia tidak menyiapkan minyak untuk lampunya. Dia tidak berjaga-jaga. Dia tidak siap karena dia tidak pernah menyiapkan dirinya. Dan inilah yang Tuhan Yesus minta. Kita jangan menjadi gadis-gadis yang bodoh. Kita mesti gadis-gadis yang pintar. Gadis-gadis yang pintar, dia selalu berjaga-jaga dalam terang. Karena apa? Dalam keterang artinya kita hidup memenuhi apa yang Tuhan mau dan selalu dekat demi kita. Nah, bagaimana kita harus hidup dalam terang? Nah, kita kembalikan kepada apa yang Injil katakan. Tuhan katakan di dalam Injil, kita mesti punya iman, harapan, dan kasih. Yang memang paling besar itu kasih. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengenakan iman. Kita punya harapan dan kasih. Jadi ini adalah kesatuan yang utuh. Saya nggak punya hanya bisa iman saja. Saya nggak punya hanya harapan saja. Atau saya punya kasih saja. Tidak. Tapi iman, harapan, yang kasih adalah ketiga pilar yang tidak dipisahkan. Sehingga setiap hari mulai hari ini kita mesti ingat. Iman, harapan, kasih. Karena apa? Karena di dalam iman, harapan, dan kasih yang paling besar katanya kasih, itu adalah ikatan yang mempersatukan kita dalam terang pada Tuhan. Yang membangun kehidupan kita di dalam kerajaan Allah, itu adalah iman, harapan, dan kasih yang menjadi 3 pilar yang tidak terpisahkan. Dan kalau kita hidup dalam iman, harapan, dan kasih 3 pilar yang terpisahkan ini, maka hidup kita dikatakan sebagai sempurna. Kita sempurna menjadi anak Allah. Kenapa? Kita adalah anak-anak terang yang selalu mengenakan iman, harapan, dan kasih. Ya. Mulai malam ini harus kita ingat bahwa iman, harapan, dan kasih itu menjadi kesatuan. Nah, bagaimana kita melakukan berdasarkan apa yang diajarkan di dalam Injil, iman, harapan, dan kasih? Nah, ini caranya. Di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan, kalian mendapatkan iman, harapan, dan kasih. Artinya apa? Iman itu adalah menggunakan akal budi. Dan akal budi kita menggunakan pekerjaan work. Ini yang dikatakan di dalam surat Yakobus, iman tanpa kerja adalah mati. Jadi iman, kalau kita punya iman, maka kita akan mau bekerja untuk Allah. Walaupun di definisi iman di dalam surat Yakobus dikatakan bahwa iman adalah pengharapan akan sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi pengharapan yang tidak kelihatan itu justru akan membawa kita pada pekerjaan kepada Tuhan, pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Dan otomatis pekerjaan itu menggunakan akal budi kita, bukan hanya bekerja. Kualitas pekerjaan yang baik yang Tuhan maui. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan segala pekerjaan, tapi benar-benar kerjaan yang benar-benar melakukan semuanya as if we are doing it for the God. Jadi seakan-akan kita melakukan pekerjaan yang terbaik yang kita bisa persembahkan pada Tuhan. Nah, itu yang pengajaran yang jelas sekali. Berarti apa? Pekerjaan itu membutuhkan akal budi. Jangan hanya asal bekerja. Bukan hanya sekedar tuntas, tapi kualitas pekerjaan itu harus baik. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua adalah kasih. Ya kita tahu, kita kasih artinya kita memberikan kepada lain. Tidak hanya itu. Tapi kasih yang benar-benar yang dimaui oleh Tuhan adalah kasih yang hasil usaha labor kita yang benar-benar kita berkehendak untuk melakukan. Bukan hanya karena kita terpaksa melakukan, tapi berkehendak dalam diri kita. Udah 100% langsung otomatis saya akan lakukan kasih labor ini untuk usaha untuk orang lain. Karena Allah Roh Kudus dan Allah Bapa juga mempengaruhi dan saya mau melakukan untuk dia. Sehingga apa yang dikatakan, kehendak untuk melakukan kasih itu lebih penting.
Karena Tuhan kita lihat kadang-kadang, oh kita nyumbang gereja, kita nyumbang ini, kita. Tuhan lihat berapa kasih yang kamu kerjakan tuh apa karena kamu terpaksa? Ataukah kamu melihat orang lain yang melakukan jadi kamu nggak enak jadi kamu melakukan? Tuhan melihat berapa di dalam hatimu benar-benar tulus memberikan itu semua. Jadi kehendak kita itu berupa kasih. Kalau kehendaknya tidak bagus, maka kasih kelihatan. Bukan kelihatan oleh orang manusia, ya kelihatannya dia memberi. Tapi yang akan menghakimi, akan judge adalah Tuhan kita sendiri. Dia akan melihat seberapa besar kasih kita berikan. Kalau hati kita tidak lapang, kalau hati kita tidak terbuka, hati kita, kalau kita nggak enak, oh ya aku ngasih karena nggak enak, itu Tuhan tidak berkenan pada Tuhan. Itu artinya kita tidak memberikan secara tulus. Jadi kehendak yang tulus ini yang Tuhan lihat dalam bentuk kasih, dalam bentuk usaha dan labor. Dan Tuhan juga mengikatkan bahwa pengharapan yang terakhir, iman, pengharapan dan kasih yang tengah ya, kasih yang terakhir, pengharapan kita, pengharapan itu adalah ingatan akan ketekunan, ketekunan kita memberikan pada Tuhan, memberikan pada sesama, itu adalah pengharapan kita. Berharap bahwa dengan ingatan kita bahwa kita akan menjadi steadfast. Steadfast itu artinya selalu setia dan loyal, tekun untuk melakukan sesuatu. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu juga karena ketekunan kita. Kita selalu mengingat bahwa di sana Tuhan akan melihat seberapa besar kita tekun melakukan itu semua. Dan disitulah teman-teman kita akan melihat bahwa di dalam 1 Tesalonika 1-3 dikatakan sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti apa yang Tuhan lihat adalah pekerjaan iman kita sebagai dari akal budi, bukan hanya bekerja, tapi karena bekerjanya dengan 100%, seakan-akan kita mengerjakan untuk manusia, tapi seakan-akan kita melakukan untuk Tuhan. Dan disitulah usaha kasihmu dalam diri kita, dalam hati kita akan dilihat oleh Tuhan. Dan akhirnya ketekunan dan steadfast, pengingatan kita, pengharapan kita pada Tuhan Yesus Kristus juga akan dilihat. Jadi kalau kita melihat tadi ya, manusia terang akan dibind, akan diikat oleh iman, harapan, dan kasih. Memang yang dikatakan yang terbesar adalah kasih, karena itu adalah kehendak dan usaha kasih yang kita berikan. Pengejauhan tahan daripada iman harapan itu adalah kasih. Tapi iman dan harapan ini penting untuk sehari-hari kita dapatkan. Sehari-hari kita lakukan. Jadi kalau kurang di satu di antara tiga ini, maka pincang. Ya, jadi mulai sekarang kalau kita ingat cinta pada Tuhan, cinta pada Allah, menjadi anak-anak Allah orang terang, ya kita mesti mempunyai iman, harapan, dan kasih. Ya. Nah, pekerjaan iman bagaimana? Pekerjaan iman dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Jadi iman itu bukan hanya doa-doa saja ya. Tapi kalau kita berdoa tanpa kita berbuat, itu akan mati iman itu. Tidak kelihatan secara kasat mata, apalagi di hadapan Tuhan. So we have to do something untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai iman dan kita mempunyai terang dari anak-anak Allah. Dan iman itu hanya salah satu daripada tiga pilar yang kita bicarakan ya. Nah, kemudian kasih. Ini kembali lagi. Bahwa mengusahakan untuk memberikan orang itu berarti apa? Melawan egoisme diri. Ini yang kita katakan tadi sebelum kita mulai bahwa egoisme diri itu adalah salah satu kegelapan yang harus kita perangi, harus kita fight, harus kita hilangkan. Maka dikatakan di dalam surat 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi, berikan kasihmu, labor of love. Bukan dengan hanya perkataan, bukan dengan lidah, bukan hanya mendoakan, bukan hanya muji, semoga gini, tidak. Tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan dalam kebenaran, Tuhan Yesus akan lihat dari dalam diri kita. Seberapa sih kasih yang diberikan ini? Seberapa sih yang benar-benar dari dalam diri kita? Ya. Nah, jalan di sinilah menjadi anak terang sebetulnya ya iman, harapan, dan kasih ini. Dan ketekunan dalam pengharapan dikatakan bahwa kita harus mempunyai ketekunan yang sama dalam pengharapan yaitu steadfastness of hope. Tidak pernah kita
kemudian imannya atau usahanya atau pengharapannya kita menjadi rendah. Karena di dalam pengharapan yang jelas, kita akan bertahan di dalam keadaan kehidupan apapun. Pada waktu kita senang, kita akan berharap. Pada waktu kita susah, sulit, kita juga akan berharap. Karena apa? Karena kita sudah diberikan janji kepada Tuhan bahwa datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan bagi dirimu. Jadi kalau kita tidak pernah mengasah diri kita untuk menjadi tekun, kita tidak pernah mengasah diri kita menjadi steadfast, artinya itu loyal dan benar-benar patient dan melakukannya, walaupun tidak enak tetap kita lakukan, maka pengharapan itu akan sia-sia. Maka pengharapan itu akan terasa lama. Ya. Ya. Karena apa? Karena kita sudah diberikan pengharapan yang baik dan dia menjanjikan kesetiaan di dalam surat Ibrani 10:23 pun dituliskan demikian. Maka di dalam pengharapan ada kasih yang diberikan oleh Tuhan. Dan disinilah iman, pengharapan, dan juga kasih. Ini tiga pilar yang seperti kita bicarakan tadi. Ya. Kalau cuma hanya satu, hanya iman, tanpa pengharapan, tanpa kasih, juga pincang. Tanpa kasih, adanya iman pengharapan, juga pincang. Jadi tiga ini yang harus kita pegang sebagai anak-anak Allah. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Maka dari itulah, kalau kita punya iman, pengharapan, dan kasih, maka kita akan menjalankan tugas kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, dan jangan lupa berjaga-jaga setiap saat gunakanlah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kita baca di 1 Tesalonika 5:4-10. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ya, di dalam ini kan kehidupan kita manusia, sebagai manusia sehari-hari. Tiba-tiba kita itu maunya mikirnya hanya diri kita sendiri. Dia kayaknya jahat sama gua nih. Gua akan sikat dia. Oh, dia pernah eh, menggelapkan duit gua, atau dia pernah utang sama gua, atau dia pernah ngapain sama gua. Nah, kita terganggu, kita tergoda untuk hidup tidak menjadi anak-anak terang. Kita tergoda hidup dalam kegelapan. Nah, itulah kegelapan, kejauhan dari Allah akan datang. Kita sudah diperingatkan. Dia bisa tiba-tiba datang dalam diri kita menjadi seperti pencuri. Itu kegelapan. Artinya, kita hanya mikir diri kita sendiri, kita mau pokoknya aku, egoisme, itulah dasar kegelapan. Dan dia setiap saat sudah kita di-warn di Alkitab, dia bisa datang sebagai pencuri setiap saat. Tuhan tidak menghendaki demikian. Kalau kita berjaga-jaga, intinya, kegelapan itu akan datang. Tapi kita menolak untuk menjadi anak-anak gelap. Kita tetap mau menjadi anak terang. Ya. Sekarang nomor 5. 1 Tesalonika 5:5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah lagi orang-orang malam dan orang-orang kegelapan. Ya. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Karena kegelapan akan setiap saat datang menjadi seperti pencuri. Sebab mereka yang tidur tidak berjaga-jaga ya. Tidur waktu malam atau mereka mabuk waktu malam. Tapi kita anak-anak Allah adalah orang-orang yang siang. Karena itu baiklah kita sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Baju sirah artinya armor, ya, yang dipakai oleh tentara zaman dulu, zaman Romawi, armor, ya. Artinya dia yang tidak bisa, kalau pedang tidak akan bisa masuk nusuk. Karena apa? Armor dibuat dari metal yang akan melindungi kita. Jadi apa yang akan melindungi kita? Yang baju sirah dan armor kita, body armor kita apa? Adalah iman dan kasih. Ketopong itu apa? Ketopong itu yang dipakai oleh manusia, orang ini. Jadi istilahnya apa ya? Ketopong itu adalah helmet yang dipakai itu ya. Kalau nanti kita tunjukin ya. Helmet untuk melindungi kepala.
Kalau baju sirah, body armor melindungi tubuh, itu pakai iman dan kasih. Untuk supaya berjaga-jaga. Tapi untuk melindungi kepala, kita pakai helmet, pakai ketopong, itu adalah pengharapan keselamatan. Jadi jelas bahwa kalau kita mau berjaga-jaga, we have to be very, very reticent, we have to be very, very careful, and we want to be alert all the time. Berjaga-jaga. We have to use helmet, bentuknya pengharapan, hope. Then we have to wear the baju sirah yang disebut sebagai body armor. Bentuknya apa? Iman dan harapan. Sorry, iman dan kasih. Faith and love. Ya. Nah, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk berkeselamatan, mendapatkan keselamatan oleh Yesus Kristus. Artinya, Tuhan tidak mau kita itu tidak berjaga-jaga. Why? Karena kita sudah diajarin. Even kalau kita lupa malam hari ini, kita sudah kembali lagi diingatkan bahwa jangan sampai lupa menggunakan 3 pilar iman, harapan, dan kasih. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah mati. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, tapi kita bersama-sama dengan Dia. Jadi intinya kalau kita tidak berjaga-jaga, maka Tuhan itu kita akan menjadi gelap lagi. Tapi karena kematian dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka kita yang menjadi anak-anak gelap sudah menjadi anak-anak terang. Sudah diberikan semuanya dengan cuma-cuma, iman, pengharapan, kasih. Tinggal kita menggunakan apa tidak. Dan malam hari ini kita diingatkan iman, harapan, dan kasih itu adalah tools kita. Alat kita untuk menjadi orang-orang yang terang. Iman, harapan, dan kasih. Karena apa? Karena dengan iman, harapan, dan kasih, malam ini kita disadarkan kembali bahwa iman, kadar, dan kasih itu adalah alat-alat yang melindungi kita. Yang melindungi kita untuk supaya tetap dekat kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, jadi iman, harapan, kasih, 3 pilar yang harus kita gunakan setiap hari. Dan memang karena kita manusia, kadang-kadang kita dihidupi kegelapan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, tapi Tuhan katakan, kalau kita menjadi anak-anak terang, anak-anak siang, janganlah hidup sebagai orang kegelapan. Maka itu kita jangan tidur. Kita harus berjaga-jaga dengan menggunakan alat kita tadi. Tools kita, iman, harapan, dan kasih. Ya. Nah, jadi dalam hal ini gambar yang di sebelah kanan bawah ini menunjukkan yang tadinya mereka tidur. Tapi karena kita diingatkan dan kita punya alat yang namanya iman, harapan, kasih, maka kita akan menjadi orang-orang yang terang. Intinya demikian. Ya. Jadi kita akan menjadi orang-orang siang, orang-orang terang yang harus selalu berjaga-jaga sehingga gambar yang menunjukkan tadinya orang-orang tidur dengan kedatangan Yesus kita diingatkan, jadilah anak-anak terang karena kalian adalah anak-anakku. Aku sudah menembus semuanya, dosamu, kesalahanmu, masalahmu. Tapi kalau kalian tidak berjaga-jaga, kegelapan akan datang sebagai pencuri. Ya. Nah, ini gambar tadi ya, body armor, baju sirah, bentuknya apa? Iman dan kasih. Ya. Kalau ketopong, ini adalah helmet, adalah melindungi pikiran, melindungi pengharapan. Ya. Jadi dalam 1 Tesalonika 5:8 yang kita tadi baca, berbaju sirahkan iman dan kasih. Itu alat kita untuk melindungi kita. Supaya kita tidak menjadi anak-anak gelap. Pakai iman dan kasih. Tapi kita juga harus menggunakan helmet bentuknya pengharapan. Nah, kenapa saja? Ini kan berarti Tuhan sudah memberikan persenjataan kita untuk melindungi kita supaya kita tidak jauh darinya. Kenapa nggak kita pakai sehari-hari? Mulai hari ini ingat iman, harapan, kasih, iman, harapan, kasih. Ya. Kenapa? Kenapa iman saja tidak cukup? Nah, ini jawabannya. Karena kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Kita diberikan iman, tapi kadang-kadang kita bisa menolak dengan perbuatan dosa, menjadi anak-anak gelap, memberikan kebencian, hanya mikir saya saja. Karena apa? Iblis pun bisa melakukan demikian.
Tapi kalau kita mempunyai iman dan harapan dan kasih, godaan-godaan iblis yang ada di sekitar kita, mereka pasti tidak akan masuk ke dalam diri kita. Why? Kita menggunakan tools yang Tuhan berikan, as simple as iman, harapan, dan kasih. Faith, hope, and love. Ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan tidak gunakan itu kita menjadi orang-orang gelap, maka akan mudah sekali godaan-godaan dalam kehidupan manusia. Godaan-godaan aku akan ngakalin orang lain. Godaan-godaan aku akan menjadi lebih tinggi daripada orang lain. Godaan-godaan aku akan menguasai orang lain. Itu semua adalah godaan-godaan iblis menurut Injil. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan body armor, kita tidak menggunakan helmet, bentuknya iman, harapan, dan kasih. Sehingga apa? Kita jauh dari Tuhan dan Tuhan akan jauh dari kita. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam diri kita? Bagaimana Allah Roh Kudus bisa masuk dalam diri kita, dalam hati kita? Bagaimana kita bisa diberikan contoh-contoh dan diberikan pelajaran-pelajaran untuk tidak melakukan itu? Maka kalau kita tidak bisa menggunakan iman, harapan, kasih, dan kita tidak tulus untuk membuka hati kita, supaya pengaruh Tuhan, pengaruh Allah datang dalam diri kita, maka iman saja tidak cukup. Maka kita punya iman, harapan, dan kasih. Dan di ketiga pilar, ketiga kebajikan ini yang sudah diajarkan oleh Tuhan, kita pakai mulai malam hari ini. Karena apa? Karena Tuhan mau siapapun yang menggunakan iman, harapan, dan kasih, itu artinya dia sudah siap menjadi anakku. Dia sudah siap menjadi suci. Dia sudah siap menjadi diriku, menjadi Christ-like. Menjadi seperti Kristus yang adalah suci. Kita dengarkan dalam 1 Yohanes 3:3. We have to be Christ-like all the time. Kita harus menyerupai Kristus. Karena Kristus juga menggunakan iman, harapan, dan kasih. Pada waktu dia mau disalibkan, dia ketakutan, dia mempunyai pengharapan. Tapi dia mempunyai kasih yang banyak. Dengan iman kepada Bapa di surga. Berikanlah kalau bisa ya Tuhan, masalah ini jauhkan dari aku. Aku akan mati dan aku akan menderita. Kalau bisa itu hilangkan. Tapi karena dia imannya kepada Bapaknya di surga, dia mencontohkan pada kita iman, harapan, dan kasih setiap saat dia tetap setia. Dia tetap mau melakukan walaupun itu tidak enak dan menyakitkan kepada Bapaknya di surga. Dia menggunakan iman, harapan, dan kasih. Itu yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kalau udah demikian, kenapa kita tidak gunakan? Nah, teman-teman sekalian, apa hubungannya dengan 2 minggu yang kita sudah bicarakan? Kita pernah bicara 2 minggu lalu, letting go masalah-masalah. We have to let go dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Nah, ini ada hubungannya. Hidup yang terang, kehidup melepas overthinking. Minggu lalu kita bicarakan overthinking, ya. Kok saya kepikiran terus, saya selalu membawa beban saya kepikiran terus. Tapi inilah kalau kita menjadi anak-anak terang, kita menjadi lebih dekat sama Tuhan, bahwa saya menyadari bahwa saya tidak mau hidup dalam kegelapan. Letting go yang tidak tulus, yang tidak ikhlas yang kita bicarakan 2 minggu lalu, itu adalah orang-orang yang gelap. Karena apa? Kita menjadi gelap. Ingat pelajaran 2 minggu lalu bahwa kalau kita memegang gelas seperti ini, mana yang lebih penting? Dalam isinya airnya atau waktunya? Minggu lalu kita sudah mengkonklusikan bahwa menggenggam gelap yang berlarut-larut dan terus-menerus akan capek di tangan. Itu sama dengan hidup kita. Kalau kita menjadi orang-orang gelap, anak-anak gelap yang tidak berkenan pada Tuhan, maka masalah-masalah problema akan tetap dan akumulasi. Dan selama dan kita memegang gelas itu berlama-lama akan menjadi capek. Kalau nggak kita letting go 100% hilangkan. Menjadi anak terang artinya kita menghilangkan, kita serahkan secara tulus, secara ikhlas pada Tuhan. Lewat iman, harapan, dan kasih. Minggu lalu juga kita bicarakan mengenai overthinking. Kalau kita letting go adalah dalam hati, kalau overthinking adanya di sini. Ingat kan ya, kita mesti pakai helmet. Kalau pakai helmet kita mesti banyak pengharapan. Demikian juga maka overthinking akan membebani penghidupan kita lewat apa? Karena saya tidak mau menghilangkan pemikiran saya karena saya. Demikian saya itu artinya sudah anak-anak yang kita tidak mau menjadi terang. Sehingga letting go dan overthinking ada hubungannya dengan malam ini. Menjadi anak terang berarti apa? Kita harus berani melepas, berhenti menguasai semua kemungkinan yang ada dalam hati saya maupun pikiran saya. Dan tinggal damai bersama Allah.
Mulai saat ini lewat iman, harapan, dan kasih. Itulah tools yang paling mulia yang kita bisa terima, yang sudah diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Diajarkan oleh Paulus, diajarkan oleh tapi sudah dilakukan dan dari apa yang Yesus lakukan yang dituliskan di dalam Injil adalah tidak lain tidak mungkin, tidak bukan adalah menjalankan iman, harapan, dan kasih. Dan dari situlah teman-teman kesimpulan malam hari ini mulai sekarang kita sadar dan kita harus menggunakan alat perlengkapan rohani kita iman, harapan, dan kasih. Karena itulah yang menjadikan kita anak Allah. Itulah yang menjadikan kita mendapatkan jalan keselamatan. Itulah yang akan membuat kita menjadi benar-benar terang dan benar-benar kesucian yang Allah maui. Maka di dalam surat Yesaya dikatakan 48, tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang ada di surga. Kamilah tanah liat. Engkau yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kalau Tuhan sudah membuat kita untuk melakukan iman, harapan, dan kasih, kenapa tidak kita lakukan? Kalau Tuhan sudah memberikan kita iman, harapan, dan kasih, hari ini kita melihat secara jujur bahwa iman, harapan, kasih adalah bagian yang Tuhan mau kita lakukan untuk hidup secara sadar. Kita menjadi sebagian daripada anak Tuhan, menjadi anak-anak terang. Itu adalah kita pilih kita suatu tindakan yang nyata hari ini. Ya Tuhan, saya akan mengikuti ajaran-Mu. Aku akan menjadi murid-Mu, akan menjadi anak-Mu, dan Engkau tidak akan kecewa sama aku, Tuhan. Karena aku sudah memelihara perintah-Mu dan aku menjalankan kejadian sehari-hari, kehidupanku di dalam pengertian kesucian-Mu, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan disitulah Tuhan akan berkenan, disitulah Tuhan akan berbahagia. Ya, Engkau sudah menjalankan apa yang aku maui. Aku sangat senang punya anak seperti kamu, karena engkau taat padaku. Itu yang diharapkan oleh Tuhan kita. Lewat iman, harapan, dan kasih yang bukan teori saja, tapi cara kita hidup. Bukannya ibu sudah enak, kita dikasih alat, dikasih persenjataan. You just have to do it. Kita nggak usah reinvent the wheel, nyari-nyari yang lain. Oh, nyari apa? Enggak ya, cuman iman, harapan, kasih ini. Maka kasih Allah yang besar adalah salah satunya adalah memberikan iman, harapan, dan kasih. Supaya kita bukan hanya teori, bukan hanya pengertian. Bukan. We have to do it. And that's the way of life. The way of Christian life. Ya, gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan Tuhan berkati malam hari ini.